ya, di pertemuan kedua ini membahas tentang istilah dalam arsitektur ya. Nah, tentunya kalian sendiri sudah mulai terbiasa ya. Sekarang juga berada di semester 3, yang mana istilah-istilah ini sudah mulai familiar ya di telinga kalian gitu. Nah, saya ingin tahu juga ya, mungkin dari apa itu pendapat kalian gitu ya. Nah, kira-kira istilah ini apa aja artinya gitu. Saya tanya dulu mungkin denah ya. Nah, ini yang hadir siapa ya? Saya tunjuk aja secara acak gitu ya. Ronaldo. Halo, Ronaldo. Ya Pak, Ya, kira-kira artinya denah tadi apa ya? Istilahnya denah tadi. Ini ada cukup banyak istilah dalam arsitektur ya. Nah, denah itu kira-kira artinya apa? Belum ada jawaban? Atau sudah lupa? Dulu waktu diterangkan di dasar gambar teknik mungkin? Ya, saya tunjuk lagi aja. Mungkin bisa dibantu Nova Azril ya, silakan dibantu temennya. Artinya dari Dena itu apa kira-kira? Ya Pak, denah itu seperti struktur untuk bangunan pada bagian awalnya itu Pak. Yang Suaranya kurang dibaca keras ini ya. denah itu bukan seperti emang struktur rancangan yang awal sebuah bangunan Pak. Ya maksudnya benar, tapi mungkin perlu spesifik lagi ya, Dena ya. Bisa dibantu apa itu? Siva, Putri Siva. Ya Pak, bisa dengar suara saya. Iya, suaranya kedengeran. Seingat saya, denah itu seperti yang dikatakan Noval, saya kan kalau denah itu gambarnya dimulai dari setengah bangunan sampai yang bawah. Ya, ya, jadi seperti itu ya. Tadi pendapatnya saling menguatkan gitu ya. Ya, Dena merupakan gambar rancangan awal ya, yang mana digambar berdasarkan jarak 1 meter dari ketinggian apa itu, ketinggian permukaan apa itu bangunannya ya. Nah, kelihatan di dalam struktur ruangnya itu apa aja gitu. Dan posisinya tegak lurus ya. Kalau sudah posisinya agak miring ya jadinya perspektif denah gitu ya. Jadi bukan benar-benar kelihatan denah. Nah, denah juga ada ukuran-ukurannya gitu ya. Nah, istilah-istilah ini semua kalau saya tanya satu-satu bisa habis ya waktu kuliahnya. Nanti bisa kalian searching sendiri ya. Jadi harus sudah mulai terbiasa dengan istilah-istilah dalam arsitektural gitu ya. Nah, saya teruskan lagi di sini. Nah, ini ada alur proyek dalam arsitektur ya. Ada perencanaan dan perancangan. Setelah itu adalah konstruksi atau pelaksanaan ya. Nah, untuk tahap perencanaan dan perancangan ini ada 3 aspek yang perlu dipahami di sini. Yang pertama ada ownernya atau kliennya ya. Nah, seperti ini nanti akan difokuskan pada pembiayaan dan manajemen proyek ya mata kuliah itu. Tapi di sini mengenalkan saja ya. Nah, untuk owner itu memiliki ide proyek yang akan dikembangkan ya. Kemudian dia akan mencari seseorang atau badan usaha yang berkompeten untuk membangun mimpinya ya. Jadi klien itu adalah orang yang memesan
gambar orang yang punya hajat untuk apa itu membangun gitu ya, ya owner tadi ya. Nah, dia akan membutuhkan seorang perancang ya, seorang perancang atau desainer, atau di sini fokusnya ke arsitek ya. Yang mana arsitek ini adalah seseorang yang akan merealisasikan keinginan klien ya dengan keahliannya. Nah, arsitek ini juga dibagi juga ya, ada yang dia single factor gitu, ada yang teamwork gitu ya. Kalau single factor perorangan gitu ya, bisa jadi semuanya dikerjakan dia gitu. Tapi ya mungkin kelebihannya sih ya income-nya dia sendiri yang mempunyai ya. Tapi kalau mengenai kecepatan, kalau memang benar-benar dijadikan pekerjaan utama yang tetap cepat gitu ya. Tapi akan lebih baiknya kalau punya teamwork gitu ya, atau kelompok kerja gitu. Yang mana sebenarnya kelompok kerja itu sudah dimulai pada saat kalian mengerjakan tugas ya. Ada kerja kelompok gitu ya, punya pembagian tugas masing-masing. Kecuali kalau percaya ke temennya gitu ya, temennya yang bakal ngerjakan semuanya gitu. Saya kira juga beberapa akan jadi tumbal gitu ya, tumbal untuk mengerjakan semua tugasnya, tugas kelompok itu oleh satu orang saja. Tapi beberapa gitu, tapi jangan dibiasakan ya, karena nanti skillnya juga akan nggak berkembang kalau percaya pada temennya gitu yang ngerjakan semuanya. Yang temennya yang ngerjakan semuanya tadi mungkin di awal akan merasa kecapekan, marah-marah, tapi dia sendiri yang akhirnya bisa gitu ya. Jadi skillnya yang malah lebih tinggi gitu. Nah, pembagian teamwork apa itu kerja kelompok tadi, di kelompok kerja tadi itu juga harus sesuai bebannya ya, jangan sampai terlalu apa ya memberatkan di salah satunya aja, tapi diratakan gitu. Nah, itu juga pada saat kalian kerja nanti ya, kalau kalian membentuk suatu teamwork gitu, bakal mempunyai studio mandiri ya. Ini kalau kalian memang kerjanya akan fokus di dunia arsitektur ya, kecuali kalau kalian pindah ke PNS gitu ya, atau mungkin di pekerjaan yang berbeda dari aliran arsitektur sekarang ini ya. Ada juga kakak tingkat kalian yang kemarin punya pengalaman kerja di administrasi, di mall gitu ya, atau mungkin ada juga yang beda-beda ya, ada kerja yang di YP apa-apa, pokoknya beda dengan yang sekarang. Saya rasa nggak apa-apa juga sih, karena jurusan yang kalian apa itu tekuni sekarang merupakan proses ya, proses menuju kalian nanti mencari pekerjaan yang benar-benar menurut kalian itu kalian tekuni gitu. Tapi alangkah baiknya kalau sesuai dengan jurusannya gitu. Nah, kembali lagi teamwork tadi, kalau kalian nanti punya apa itu memang fokus di pekerjaan arsitektur gitu, juga akan memiliki studio mandiri ya, atau badan usaha dengan pendidikan lebih formal gitu ya. Entah itu nanti berupa CV ya, kalau lingkupnya kecil CV dulu, kalau PT itu sudah karyawannya sudah cukup banyak gitu ya. Nah, nanti juga terdapat bermacam-macam apa itu anggotanya. Nah, di sini poinnya adalah subjek komunikasi ya antara owner atau klien ya, kemudian ke arsiteknya. Ini komunikasinya bagaimana? Nanti kalau suatu apa itu klien punya keinginan dirancang sesuatu, itu harus dapat diterima oleh arsiteknya gitu ya. Kalau miss gitu ya bisa jadi nggak nyambung, apa yang didesainkan berbeda dengan yang di hasil rancangannya gitu. Nah, bentuk komunikasinya akan saya jelaskan nanti ya. Nah, di sini biasanya output dari pekerjaan arsitek gitu ya. Ini ada beberapa ya, beberapa macam. Yang jelas arsitek di sini dia perannya sebagai problem solving atau memecahkan masalah ya, atau memberikan solusi. Nanti akan mengacu ke pendapatnya para ahli ya, misalkan Gold, Simons, kemudian dan seterusnya. Ada juga yang
mungkin lebih apa, satu pemikiran dengan saya itu punyanya Rustam Hakim ya. Nanti bisa dilihat di bukunya Rustam Hakim komponen itu loh, saya judul lengkapnya lupa, yang jelas ada komponen desain itu ya dalam rancangan arsitektur lanskap gitu ya. Satu buku itu kalau nggak salah harganya 100 lebih ya, mungkin 120 kalau nggak 150 gitu, tapi itu sudah sangat lengkap gitu ya. Nah di situ ada output-output dalam proses perancangan cukup lengkap ya. Ada pengembangan, pertama inventarisasi ya, pembuatan konsep, pengembangan desain akhir ya. Nah ini nanti cukup lengkap berada di bukunya si Rustam Hakim itu. Kebetulan beliau juga adalah seorang dosen ya di universitas apa itu negeri gitu. Ini sketsa apa itu tahapan proses perancangan ya, yang mana ini bisa dilihat ini bentuk komunikasi ya. Kalau nanti gambarnya itu sudah mau bisa dibangun ya. Jadi nanti outputnya berupa kertas-kertas gitu ya, atau mungkin gambar-gambar yang diserahkan ke kliennya. Nah gambarnya itu, gambar denah potongan dan seterusnya ini melewati suatu proses yang dilakukan oleh si arsitek ya. Dia mengerjakan di meja gambar ini, kalau di bawah tahun 2000 bakalan kalian punya meja yang besar-besar seperti di studio itu ya. Tapi kalau sekarang sudah dialihkan di komputer ya. Nah, kalian harus punya senjatanya juga ya. Nanti kalau menggambar manual terus bisa 10.000 kali lebih lambat gitu ya. Jadi dari yang menggambar dengan komputer gitu. Nah sekarang sudah semakin canggih gitu. Nah apa itu gambarnya tadi akan diserahkan ke klien ya. Dia sebagai alat komunikasi ya gambarnya tadi ya. Seorang tukang dia pasti akan membutuhkan gambar ya. Kalau berbicara saja nanti bakal terlewatkan informasinya ya. Jadi kalau dengan gambar setiap saat bisa dilihat gitu ya, si tukangnya juga akan lebih mudah untuk mengaplikasikan gambar ke realita ya. Nah gambarnya tadi juga bisa dinikmati oleh klien ya. Gambarnya sekarang semakin realis dengan software-software 3 dimensi ya, yang mana imajinasi itu lebih mudah ditangkap dengan gambar ya. Kalau dengan lewat obrolan aja mungkin ya sifatnya abstrak gitu. Tapi kalau sudah muncul gambar itu lebih mudah dicerna. Nah, misalkan kalian sendiri sebagai seorang klien, teman kalian sebagai arsiteknya, biasanya kalau hasil gambar dari si arsitek tadi, kalau kalian lihat dalam bentuk 3 dimensi itu sudah kayak foto yang sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini waktu apa itu di CV-nya teman saya dulu ya, ini kerjasama antara owner dan arsitek ini penting banget ya. Kalau tidak ada surat perjanjian kerja ini bisa jadi salah satu pihak ya merugikan gitu ya. Entah itu proses apa itu waktunya semakin diperpanjang, kemudian tidak segera ditransfer uangnya, banyak ya kalau tidak ada dokumen-dokumen yang sifatnya resmi gitu ya. Jadi kalau kalian nanti sebagai arsitek ada seseorang yang pesan gitu ya, jangan sampai hanya diterima dalam bentuk tulisan aja. Jadi dibuat formal seperti ini ya, gitu. Nah, apa itu? Ini proses awalnya ya. Pada saat kalian menerima job menggambar gitu ya, kalian survei di lokasi gitu ya, di lokasi yang akan dirancang itu, jangan lupa selalu membawa alat tulis ya, alat tulis. Nah sekarang kalau punya tablet ya nggak apa-apa, tablet yang ada S Pen-nya itu ya, kayak punyanya Samsung itu nggak apa-apa juga sih. Sekarang sudah modern juga. Kalau belum ada ya bisa pakai kertas sketsa gitu, pakai sketsa tangan. Nah, jangan lupa juga pada saat berada di lokasi kalian
ngepaskan lokasi itu di Google Maps, atau mungkin kalau sudah kenal dengan Deborah diajarkan dengan apa itu JIS itu ya, itu juga lebih bagus lagi gitu daripada Google Maps ya, lebih detail kan, lebih detail, ada GPS-nya, nah, seperti itu. Nah, kalau pada saat di lapangan ya dituliskan apa adanya gitu ya. Misalkan ada tiang listrik, ada tempat sampah, ada sungai yang harus ditutupi karena view-nya jelek, atau mungkin ketinggian kontur tanahnya berbeda, nah itu dituliskan semuanya. Atau mungkin ada gedung bangunan yang tidak boleh dibongkar, nah itu dituliskan juga semuanya di situ ya. Pokoknya full coret-coret gitu. Kalau pada saat menuliskan apa yang ada di lokasi itu awalnya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk komunikasi kalian sendiri ya. Bentuk komunikasi yang mana bisa kalian cerna sendiri ya. Komunikasi dalam bentuk komunikasi grafis ini ya. Ya ini salah satu bentuknya gitu ya. Jadi komunikasi antara si arsiteknya sendiri. Ini adalah catatan pribadi ya. Jadi kalau ditujukan untuk klien ya kurang layak juga, karena cuma coretan-coretan saja yang bisa dimengerti oleh arsiteknya gitu. Nah, jadi salah satu contoh bentuk komunikasi gambar ya seperti ini. Ini adalah analisis tapak ya. Sampai sini sudah mulai paham kira-kira? Bisa diwakili salah satu menjawabnya? Mungkin siapa ya? Adwinto, cukup jelas penjelasan saya tadi? Iya Pak, cukup jelas Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan berikutnya. Nah, tahapan tadi yang awalnya tadi itu masih awal sekali ya, mencatat apa yang ada di lokasi tadi masih sangat awal. Nah, pada saat kalian memasukkan ide ya, jadi ada gambar existing atau lokasi apa itu sesuai dengan kondisi awalnya adalah gambar existing, ada juga gambar konsep ya, gambar konsep. Nanti bentuknya seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan juga di dasar gambar teknik dengan notasi-notasi panah-panah seperti ini, arsiran-arsiran. Nah, itu diaplikasikan pada saat kalian nanti punya job untuk merancang taman ya. Atau mungkin bangunan ya, nggak apa-apa. Nggak harus kalian membatasi diri merancang taman aja, bangunan ya nggak masalah juga gitu. Nah, panah-panah ini juga punya maksud tertentu ya. Kalau kalian nanti lihat sendiri di PowerPoint yang saya share di Google Classroom, kalau mungkin via Google Meet ini kalian kalau nge-zoom kan nggak bisa memperbesarnya ya. Ada tulisan-tulisan di sini, ada bangunan-bangunan existing ya. Misalkan ini ada tulisannya, saya bacakan aja, ada pusat perbelanjaan. Kemudian kalau panah-panah ini berupa sirkulasi ya. Kalau yang arsiran ini berupa area atau gedung gitu ya. Nah, kalau panah-panah ini menunjukkan arah kemana nanti bisa pergi sirkulasinya gitu ya. Nah, kenapa harus beda-beda ya? Karena punya maksud yang berbeda-beda, tapi sebenarnya sama ya. Kalau karakternya panah itu berarti sirkulasi yang menuju ke gitu ya. Kalau arsiran itu merupakan area bangunan. Nah, arsirannya juga macamnya banyak, ada yang mendatar, ada yang diagonal, ada yang kotak gitu ya, ada yang titik-titik. Nah, ini sebenarnya mananya sama, cuma membedakan bentuknya aja gitu. Jadi seperti itu untuk konsep desain ya. Nah, konsep desain ini kalau kalian nanti belajar di studio perancangan taman privat atau taman publik, nah ini sudah mulai dimasukkan konsep-konsep yang lebih detail lagi ya, seperti konsep filosofi gitu ya. Mengapa mengaplikasikan bentuk arsitektur Jawa di Kota Malang? Nah, itu konsep filosofinya juga akan masuk gitu ya. Konsep arah tanah, kemudian tinggi rendah gitu ya, tinggi rendah, mengapa harus bangunan itu menghadap ke arah gunung gitu ya, itu punya nilai-nilai filosofi ya, nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat ya, bisa jadi tidak tertulis gitu.
Kemudian ada juga ini ya, ide awal. Nah, ide awal ini yang gambar existing yang sebelumnya sudah mulai dikembangkan gitu ya. Desain-desain sudah mulai dimasukkan ya, desain-desain sudah mulai dimasukkan. Di sini akan dibagi menjadi kategori ya, kategori mungkin ada ruang yang sifatnya publik atau privat atau ruang servis ya. Ruang publik adalah ruang yang digunakan bersama-sama oleh orang banyak. Kalau privat itu yang terbatas oleh orang-orang tertentu gitu ya. Sedangkan ruang servis itu lebih ke arah ruang untuk pelayanan ya, misalkan masjid, kemudian atau tempat ibadah atau mungkin kamar mandi dan sebagainya, itu ruang servis gitu. Nah, komponennya ini juga jangan sampai lupa arah panah gitu ya. Ini juga sudah dijelaskan di dasar gambar teknik. Ya, arah utara selatan biasanya Dena itu menghadap ke arah utara ya. Dena ya. Jarang yang hadapnya barat, selatan gitu ya. Biasanya arah utaranya itu ke atas ya. Kayak kalian membuka pertama kali Google Maps itu kan arah panahnya ke atas, kecuali kalau kalian gerak-gerakkan gitu ya. Kemudian ada juga komponennya adalah skala ya. Skala, kalau skalanya skala batang ini ya. Ada apa itu? Menunjukkan jarak-jaraknya ya. Kemudian jangan lupa, ya ini namanya etiket ya, etiket dalam membuat gambar. Ada judulnya ya, ada judul gambarnya, ada arah panahnya, kemudian skalanya gitu ya, mungkin keterangan-keterangan yang ditambahkan. Nah, pada saat kalian menggambar ini, diupayakan menggunakan huruf-huruf kapital, maksudnya jangan sampai informasinya itu menimbulkan disinformasi dengan orang lain yang mungkin membacanya ya. Nah, atau mungkin kalian sendiri pada waktu awal nulis lupa, besoknya gitu, saya kemarin nulis apa gitu, nggak kelihatan gitu ya. Nah, itu upayakan menulis dengan huruf besar atau huruf kapital gitu ya. Slide berikutnya, ini sudah mulai pengembangan desain ya. Tadi kan berupa coretan yang belum berbentuk ya. Nah, sekarang sudah muncul fungsi-fungsinya gitu ya. Di sini sudah ada jembatan, ada mungkin gazebo ya, panggung beratap ini. Ada plaza atau ruang terbuka gitu ya. Ada aliran sungainya. Kemudian ada dinding tempat duduk, ada ruang perpustakaan, ruang rapat. Nah, ini kalau kalian bayangkan sudah bagus ya pembagian ruangnya gitu ya. Nah, pada saat kalian mendesain gitu juga perhatikan kalau kalian membagi-bagi ruangnya dulu ya. Jangan sampai bikin 3 dimensinya dulu yang dari perspektif gitu ya. Nanti justru menyusahkan gitu kalau belum terbiasa. Nah, ini sudah lebih detail lagi dan lebih rapi lagi dan nanti siap diserahkan ke klien ya. Jadi seperti ini ada setelah kalian menggambar set plan, ada tampak potongan, ada rencana-rencana, ada detail, ada perspektifnya, cukup banyak outputnya dalam proses perancangan ya. Kalau kalian kerjakan sendiri, waktunya mepet itu seperti ya nggak selesai aja rasanya gitu ya. Nah, tadi kan gambar-gambar itu sebagai bentuk komunikasi ya. Ini juga kalau tadi kan gambar DED atau gambar kerja ya. Gambar kerja itu ya kumpulan dari Dena tambah potongan itu tadi dengan skala tertentu tadi ya. Nah, sekarang juga ada outputnya adalah gambar poster gitu. Nah, gambar poster ini, kalau kalian sudah berhasil membuat 3 dimensinya gitu ya, yang mana gambar ini ya nggak harus ada 3 dimensi ya, pokoknya dia itu gambar poster bisa diserahkan ke klien yang menarik perhatian gitu loh ya. Bisa ditempel di dinding dengan jarak tertentu yang tulisannya itu seharusnya bisa terbaca dalam jarak cukup dekat gitu ya. Kalau tulisannya terlalu kecil juga percuma juga. Tapi fokusnya memang lebih ke visual yang menarik perhatian gitu ya untuk gambar poster gitu ya. Nah, ini
Ya, seperti itu ya. Ini pada waktu tahun 2013 kemarin saya ngikut Lustrum ke-6 Arsitektur UB gitu ya. Itu banyak disajikan poster-poster ya. Nah, poster-poster ini lebih ke arah konsep-konsep dari perancangan gitu. Ya bisa jadi sih kalian kalau menggambar secara manual, tapi kalau menggunakan komputer lebih enak ya ini. Paling enggak Microsoft Word aja cukup ini. Kecuali kalau gambar 3 dimensi yang memang dikerjakan minimal pakai SketchUp itu ya. Gitu. Nah, standar penyajian dokumennya seperti ini ya. Ini sedikit berbeda antara desain bangunan dan desain lanskap. Kalau desain lanskap ini lebih ke arah denah tapak, tampak kawasan, jadi lebih skalanya lebih luas. Tapi kalau bangunan ya fokus ke single buildingnya tadi gitu. Ini ada di bukunya si Rustam Hakim tadi. Ya. Ada selain tampak ada potongan perspektif, rencana bentuk permukaan tanah, tata letak, saluran irigasi, rencana penanaman ya, kemudian gambar-gambar detail konstruksi, spektek ya, spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya. Nah ini cukup banyak, nanti diajarkan pada saat di studio ya, sekarang dibaca aja dulu sementara itu. Nah, gambar tadi yang sudah saya jelaskan cukup panjang lebar tadi, itu sebagai bahan ya untuk dari arsitek untuk menyerahkan ke klien ya. Nah dia itu kalau sepakat ya akan berlanjut ke tahap konstruksi atau proses pembangunan ya dari hasil rancangan tadi gitu. Nah ini tambah satu lagi subjeknya ya, yaitu kontraktor ya. Nah kontraktor itu yang bisa apa itu membangun dari hasil rancangan tadi gitu. Nanti gambar-gambar seperti ini akan ditemui pada saat bangunan itu benar-benar mau dibangun ya. Kalau gambar-gambar yang sifatnya konseptual tadi ya sifatnya masih sementara yang perlu dieksplor lagi. Kalau yang ini sudah gambar-gambar yang sifatnya final gitu ya. Dia sudah kelihatan apa itu skalatisnya ya, skalatisnya. Nah, pada saat kalian nanti menggambar juga harus skalatis ya, harus sesuai dengan ukuran sebenarnya. Ini gambar di alun-alun Kota Batu ya. Ada pembagian zona, ada plaza 1, 2, 3, 4, 5, ada pembagian zona parkir, kemudian kalian lihat di sini bahasa desain, bahasa gambarnya lebih menggunakan bentukan lengkung-lengkung ya dari gambar atasnya gitu ya. Pola-polanya adalah pola melengkung. Kemudian gambar potongannya seperti ini ya, potongan kawasan dia lebih menunjukkan ya kayak kalau kalian punya kue itu ya, kue donat gitu ya. Kalau kalian potong dengan pisau gitu ya. Nah, bagian tengahnya akan kelihatan potongannya gitu. Tapi harus dilihat secara tegak lurus ya. Nah, gambar potongan seperti itu. Kemudian ada ukuran-ukurannya dan menunjukkan area mana saja yang digambar. Kemudian juga ada informasi mengenai material-materialnya ya, ketinggian bangunannya. Nah, ini kelihatan kalau memang tinggi atau konturnya ini berbeda-beda ya. Ada area yang lebih rendah, ada area yang lebih tinggi gitu. Kemudian ada juga sebagai center point atau point of interest dari suatu kawasan tersebut ya ditandai dengan bentukan yang monumental ya atau skalanya sangat tinggi kalau dilihat dari mata manusia gitu ya. Nah, itu nanti masuk di proses apa itu hasil rancangannya gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk pemilihan vegetasi pada saat nanti menggambar gitu. Gimana? Cukup jelas ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Kalau cukup jelas, ini ada penugasan yang nanti akan saya masukkan di Google Classroom-nya ya.
Saya tadi lupa belum saya masukkan. Ini nanti dikumpulkan ke minggu ketiga ya, minggu depan ya, minggu 3. Ini mudah sekali, cuma kalian nyari dari internet gitu aja, kemudian kalian Jelas, Pak. PDF-kan ya. Oke. Ya, cukup jelas ya apa yang saya sampaikan tadi? Jelas, Pak. Oke, ya. Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk apa, Pak? Mungkin ya bisa PDF aja ya, jadikan PDF gitu. Nanti dikumpulkan di Google Classroom-nya. Nanti akan saya tambahkan di tugas kelasnya ya. Baik, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya kira-kira ya?